Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti kita merasakan kebaikan Tuhan, pasti kita merasakan pertolongan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, bila kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu buat pertolonganmu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Kami merasakan kasih setiamu, kami merasakan penyertaanmu Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu Tuhan menyenangkan hatimu. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu Tuhan. Maka ya Bapa, pada pagi hari ini kami Tuhan menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau telah membuktikan cinta-Mu Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kita kembali angkat pujian kita kepada Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kita percaya sebab tangan kasih Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini. Maka itu kita angkat pujian kita kepada Tuhan, syukur kita buat kebaikan-Nya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya Kau ku cinta. Kita nyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat jawaban bagi kita semua. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Sebab tangan kasih-Mu, itulah Tuhan yang kami rindukan. Kasih kesetiaan-Mu Kau curahkan bagi kami, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ada pagi di mana kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau tuntun pembacaan kami Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kami pengertian lepas pengertian untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan kepada setiap kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Dan saya berharap semua Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik dan sehat dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita siap untuk menghadapi realita atau hari-hari kehidupan kita semua pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mendahuluinya dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita ada banyak respon Bapak Ibu Saudara yang mungkin terjadi ya. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Apalagi kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, mungkin ya harga pokok mahal, ya bahan bakar, ya biaya pendidikan, ya bagaimana bisnis harus pakai modal dan lain hal sebagainya. Nah tentu saja ada respon ketakutan, ada respon kekhawatiran ya yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita semua. Itu dialami baik oleh orang yang berkecukupan, bahkan orang yang berkelebihan, apalagi yang kekurangan ya. Mereka masing-masing memiliki kekhawatiran dan masing-masing memiliki masalah bagi mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang percaya ya mengetahui dan menyadari bahwa tantangan itu ada, dan sikap apa yang harus kita ambil dan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semua mengenai hal tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang akan kita pelajari dari teks firman Tuhan adalah bahwa kepastian status kita. Bahwa status kita itu adalah Allah yang ada di pihak kita.
Maka Rasul Paulus menegaskan mulai dari kalimat pengandaian yang bermakna kepastian tadi, jika Allah di pihak kita. Ya, jika Allah di pihak kita. Nah, kata di pihak kita ini, Bapak Ibu Saudara, berarti Allah secara aktif membela kita, menyertai kita, membersamai setiap kita, ya, mendukung hidup kita. Dia bukan penonton dari jauh, tetapi Allah adalah pelindung kita yang dekat, yang membersamai kita. Nah, oleh sebab itu, bahwa dasar kepastian mengapa Allah ada di pihak kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita tanpa dosa, bukan karena kita memiliki segala sesuatunya yang berkenan di hadapannya, melainkan karena kasih karunia Allah lah, inisiatifnya lah, Dia mau memberikan karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk membersamai kehidupan kita. Melalui salibnya, permusuhan kita dengan Allah itu telah selesai. Oleh sebab itu, dan kini kita menjadi anak-anak-Nya. Nah, sehingga Dia mau bertanggung jawab, Dia mau membersamai kita untuk kita melangkah dalam kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebab itu, bahwa Bapak Ibu Saudara, saat kita semua merasa sendiri atau ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh siapapun itu, orang-orang yang mungkin kau kasihi, rekanmu atau siapapun itu, ingatlah status rohani kita, bahwa pencipta alam semesta ada di pihak kita hari ini, ada bagi kita hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan teman-teman sekalian, konsekuensi logis kita bahwa kalau engkau bersama dengan Tuhan, bahwa yang membersamaimu itu adalah Tuhan, tidak ada lawan yang mampu menghancurkan. Tidak ada apapun yang mampu mendekat, karena yang bersama dengan engkau adalah pemilik langit dan bumi, kuasa atas segala kuasa. Maka poin kedua ini merupakan pernyataan yang retoris. Ya, kalau Allah di pihakmu, lawanmu siapa? Tidak perlu dijawab, karena tidak akan mungkin ada. Tidak akan mungkin ada. Oleh sebab itu, bukan berarti tanpa masalah. Ayat ini tidak berkata bahwa kita tidak akan punya musuh, tidak akan punya masalah, tidak akan ada tantangan, ya. Nah, tetapi musuh atau lawan itu pasti ada. Bisa berupa penyakit, bisa berupa tekanan ekonomi, tekanan yang berat, dalam krisis keuangan, dalam kehidupan dinamika yang kita alami di dunia kerja, ada kegagalan, ada kebangkrutan dan lain sebagainya, intimidasi kuasa gelap juga misalnya, ya. Dan itu semua tantangan, dan itu semua adalah lawan, ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan menekankan bahwa kemenangan mutlak, arti sesungguhnya bagi kita ketika kita ada di pihak Allah atau Allah membersamai kita, kita pada posisinya, ya, bahwa tidak ada satupun lawan yang sanggup mengalahkan atau memisahkan kita dari rencana keselamatan yang Allah kerjakan bagi setiap kita. Ya, sebesar apapun kuasa yang mencoba untuk membatasi kita, melawan kita, merusak, menghancurkan kita, tetapi yang bersama dengan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka Dialah yang akan memenangkan pertempuran tersebut, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Yang membersamai engkau dan saya adalah yang kuasa. Maka jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, bahwa ubah fokus pandangan kita, berhentilah membesar-besarkan masalah kita, dan besarkanlah Allah dalam hidup kita. Agungkanlah Dia di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala sakit penyakit kita, di dalam segala beban yang berat yang kita alami. Muliakan Dia, agungkan Dia,
Dia membersamai setiap kita semua. Apa langkah-langkah iman yang kita ambil pertama kali waktu kita ada di dalam masalah? Sadarkah bahwa kita di pihak Tuhan? Kalau engkau ada di pihak Tuhan, engkau pasti berdiri teguh, berdiri tegak untuk melawan semua masalah kita, menghadapi semua tantangan kehidupan kita semua. Masalahnya, apakah Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian menyadari engkau ada pada pihak Tuhan? Atau engkau adalah pihak yang bertentangan dengan Tuhan? Pastikan bahwa betul-betul bahwa Tuhan di pihak kita. Bagaimana Tuhan berpihak kepada kita? Karena anugerahnya yang kita terima. Maka kebenarannya itu yang membuat kita menerima anugerah Tuhan. Dia memilih setiap kita untuk menjadi satu pihak dengan Dia. Maka kita ada dalam pihaknya, dalam kemurahannya. Maka jangan sampai kita yang di dalam pihaknya bertentangan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu kita pastikan, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Maka tidak akan ada mungkin kuasa yang lebih besar daripada Tuhan. Roma 8 ayat 31 mau mengajarkan kepada setiap kita untuk memiliki mentalitas pemenang. Kita tidak menghadapi masa depan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian yang kudus. Kunci ketenangan hidup bukan terletak pada hilangnya masalah, tetapi melainkan pada kesadaran penuh bahwa Allah yang memegang kendali atas kehidupan setiap kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Pegang teguh firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah bersamamu, menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya senantiasa nama-Mu diagungkan dan dimuliakan di dalam dan melalui setiap kami semua. Kami percaya Engkau ada di pihak kami Tuhan, maka kami tidak takut untuk menghadapi tantangan masalah pergumulan hidup kami, sebab kami tahu Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk beraktivitas. Engkau sertai kami semua hari ini. Dalam kehidupan kami yang mengendarai, bekerja, beraktivitas, berpendidikan, Engkau Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.